الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin yang Jumat rahimani wa rahmatullah. Pada khutbah Jumat siang hari ini, khatib senantiasa meningkatkan berpesan kepada jamaah dan kepada khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa memperbagus keimanan kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang sebenarnya dengan upaya kita menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan, menjalankan apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, serta meninggalkan apa-apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah cegah untuk kita laksanakan. Karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan cahaya. Karena dengan takwa itulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
ketika seorang manusia mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, seorang muslim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia muslim tersebut akan menjadi orang yang hidup bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat Islam, telah menurunkan ajaran Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertujuan sebagai upaya perbaikan dalam masalah keyakinan atau akidah, perbaikan dalam masalah praktek ibadah, begitu pula perbaikan dalam masalah kehidupan sosial bermasyarakat. Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat jahiliyah, di tengah masyarakat yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan syariat Islam untuk memperbaiki akidah mereka yang awalnya menyembah patung, yang awalnya menyembah Tuhan-Tuhan buatan mereka. Allah menurunkan Islam untuk memperbaiki agar penduduk Arab jahiliyah saat itu menyembah pencipta manusia atau menyembah pencipta makhluknya. Kemudian juga kita sering mendengar bahwasanya masyarakat Arab saat itu hidup dalam ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Haji, mereka melaksanakan ibadah haji, namun haji tanpa berpakaian. Haji ketika mereka sa'i antara Safa dan Marwah, di tengah-tengah mereka menyembah patung. Ini ada bercampur adukan antara akidah, antara iman dengan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian juga dalam ibadah yang seharusnya bagus, tapi mereka tidak memakai pakaian, maka Allah gantikan dengan pakaian ihram untuk memperbaiki ibadah mereka. Kemudian juga dalam masalah sosial kemasyarakatan, kita mendengar bahwasanya penduduk Arab jahiliyah saat itu hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Ketika mereka mendapatkan anak laki-laki, mereka bangga. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam untuk memperbaiki kondisi tersebut, sehingga sampai saat ini kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di tanah Arab, anak laki-laki dimuliakan, begitu pula anak perempuan dimuliakan. Dan ini berlaku untuk seluruh dunia, karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara upaya, di antara syariat yang Allah turunkan untuk memperbaiki kehidupan manusia agar menjadi manusia yang baik dari sisi agama maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan banyak ibadah di dalam Islam. Islam Allah turunkan dan di dalamnya banyak syariat-syariat, yang mana syariat ini apabila diterapkan akan menjadi pembawa kebahagiaan bagi manusia, khususnya kaum muslimin, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syariat tersebut adalah syariat Ramadan, khususnya syariat saum, syariat puasa. Ajaran agama kita yaitu melaksanakan ibadah Ramadan. Fungsi utama dalam puasa Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam syariat puasa banyak sekali amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya saum itu sendiri, puasa itu sendiri, di samping untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa sendiri memiliki hikmah yang sangat agung. Di antaranya adalah perbaikan dari sisi akidah, perbaikan dari sisi ibadah, perbaikan dari sisi akhlak. Karena di dalam puasa Ramadan kita akan mendapatkan banyak perintah. Di antaranya dalam puasa itu sendiri kita diperintahkan untuk menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan badan dengan istri kita. Maka ketika kita dapat menjalankan kewajiban ini, kita menahan diri dari makan, dari minum, dan membatal puasa yang lainnya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Insya Allah ketika kita dapat melaksanakan hal tersebut, kita akan mampu untuk meninggalkan hal-hal haram lainnya, di mana pada awalnya, pada asalnya makan adalah halal, minum adalah halal, melakukan hubungan badan suami istri adalah halal pada asalnya. Namun kita tinggalkan semua itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan. Kalau kita mampu meninggalkan sesuatu yang asalnya halal, asalnya dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah dalam perkara-perkara yang memang jelas haramnya, jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mudah ketika kita mampu meninggalkan yang haram-haram tersebut. Disitulah nilai ketakwaan kita terwujud, nilai takut kita kepada Allah terwujudkan. Kemudian juga dalam masalah ibadah, puasa memiliki nilai pendidikan yang sangat agung dalam perbaikan ibadah kita. Karena di dalam bulan Ramadan kita banyak dianjurkan banyak amalan, mau yang wajib maupun yang sunnah. Di antara yang wajib sendiri adalah saumnya, puasanya itu diwajibkan. Kemudian kita dianjurkan juga untuk melakukan ibadah yang lainnya yang hanya ada di bulan Ramadan, di antaranya adalah sholatul tarawih. Kemudian juga kita diperintahkan kalau memiliki rezeki, kita diperintahkan buat umrah, di mana pahalanya sangat luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, namun ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Kemudian juga kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Mungkin kita malas untuk membaca Al-Quran satu juz satu hari, jangankan satu juz, satu halaman pun kita mungkin merasa capek, merasa malas. Namun ketika datang bulan Ramadan, lebih-lebih ketika datang lagi malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan lamanya, maka insya Allah itu pahalanya semakin banyak. Maka di dalam Ramadan banyak amalan ibadah, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita kelak ketika keluar dari bulan Ramadan, kita membawa bekal yang sangat besar, yaitu semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, dan yang terakhir, nilai dari ibadah Ramadan, ibadah puasa adalah nilai sosial. Di antaranya ketika kita melaksanakan Ramadan, kita menahan haus, kita menahan lapar. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita dapat merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak makan, bagaimana laparnya orang yang tidak makan sehari semalam. Kemudian bagaimana
kita dapat merasakan bagaimana orang yang tidak makan 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam dan selanjutnya, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap orang-orang yang fakir, terhadap orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Ini nilai saum yang sangat dianjurkan. Bahkan di dalam bulan Ramadan pun kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang buruk, berkata kasar, berkata keji, berkata jorok, melakukan perbuatan yang jelek, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita mengatakan, barang siapa man lam yada qaul zur wal amal bih falaisa lillahi hajatan li an yada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bersikap dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dari meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan orang yang berpuasa pun ketika dicaci oleh orang lain, hendaknya dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dilarang untuk membalas cacian orang-orang yang mencaci. Ini nilai sosial. Kalau 1 bulan kita mampu menahan lisan kita untuk tidak mengatakan perkara-perkara yang buruk, kalau 1 bulan Ramadan ini kita mampu untuk menahan anggota badan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, menyakiti badan orang lain, menyakiti fisik orang lain, insya Allah selama 1 bulan tersebut membuahkan hasil yang sangat bagus. Ketika datang bulan Syawal, hati kita menjadi hati yang cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada manusia, yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang kepada manusia, sehingga tidak lagi terlontar kalimat-kalimat yang buruk, tidak lagi terucap kata-kata yang kasar, tidak lagi keluar perbuatan-perbuatan yang dapat melukai orang lain sebagai buah dari ibadah puasa kita. Kaum muslimin yang berbahagia, bisa jadi malam ini kita akan masuk bulan Ramadan, bisa jadi besok malam kita akan masuk bulan Ramadan. Maka khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah yang lainnya, kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kita bekali diri kita dengan keimanan kepada Allah. Kita yakini bahwasanya puasa Ramadan 1 bulan penuh itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita kaum muslimin, bukan untuk membuat kita kelaparan, bukan untuk membuat kita kehausan, namun Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita tentang banyak hal, ingin mengajarkan kebaikan kepada kita, banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang semuanya bisa dihasilkan, bisa dibuktikan, bisa diwujudkan melalui puasa Ramadan dan bulan Ramadan pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sudah ada di hadapan kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan fisik kita, kita persiapkan pemikiran kita agar badan kita, pikiran kita, hati kita semuanya tersangkut dengan bulan Ramadan. Apabila hati seorang muslim dipenuhi dengan Ramadan, dipenuhi dengan saum, dipenuhi dengan tarawih, dipenuhi dengan amal-amal soleh lainnya, insya Allah ketika datang bulan Ramadan dia akan menjadi orang-orang yang dapat memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan. Namun apabila hati kita kosong, pikiran kita kosong, tenaga kita pun kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, khawatir kita akan menjadi orang-orang yang lalai di bulan Ramadan,
yang lain mendapatkan keuntungan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan zikirnya, dengan doa dan amal yang lainnya, sedangkan kita menjadi orang yang lalai dari bulan Ramadan. Jangan sampai orang, saudara-saudara kita, tetangga kita melaksanakan bulan Ramadan dengan baik 1 bulan penuh, puasa 1 bulan penuh, sedangkan kita menjadi orang yang hanya berpuasa di awal Ramadan 1, 2 hari, 3 hari, kemudian kita meninggalkannya, sebagaimana hal ini merupakan hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan iman, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, sehingga ketika masuk awal bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan amal saleh yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang berbahagia, innallaha amarna bi an nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.